أشهد أن لا إله إلا الله والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Syodikil Aziz. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Saya doakan semoga kita diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam gurun Mekah yang luas dan terik, dimulailah sebuah kisah tragis yang akan dikenang dalam sejarah. Kota ini, yang suatu hari akan menjadi pusat monoteisme dan keagamaan, pada masa itu merupakan tempat bertemunya berbagai suku dengan dewa-dewi dan tradisi masing-masing. Salah satu dari suku-suku ini adalah Jurhum, yang terkenal karena kearifan dan warisan budayanya. Di dalam suku ini, terdapat dua jiwa muda yang tumbuh, Isaf dan Nailah, yang hati mereka penuh dengan cinta dan impian masa depan yang cerah. Namun, cinta mereka tidak disetujui oleh masyarakat, dan konflik pun muncul. Kisah ini bukan sekadar cerita tentang cinta yang tak sampai, tetapi juga mencerminkan konflik antara tradisi, nafsu dan dosa, dan pada akhirnya, keadilan ilahi. Mekah, kota yang akan menjadi pusat keimanan dan kebajikan, pada masa itu masih tertutup oleh praktik penyembahan berhala dan tradisi jahiliyah. Di tengah keramaian kota, suku Jurhum yang bangga dengan adat dan tradisinya berdiri teguh. Di antara debu pasir dan keramaian pasar, dua hati muda tumbuh bersama, dipertemukan oleh cinta yang tak terbendung. Isaf, pemuda berhati suci, memiliki mata yang selalu bersinar ketika memandang Nailah, wanita cantik dengan senyum misterius. Nailah berbicara dengan penuh kekhawatiran, matanya mencari pengertian dalam mata Isaf. Isaf, kita tidak bisa terus seperti ini. Kamu tahu, keluargaku tidak akan pernah menerima hubungan kita. Aku tahu Nailah, tapi cintaku padamu lebih kuat daripada segala larangan dan rintangan. Kita akan menemukan jalan, jawab Isaf, mencoba memberikan semangat kepada Nailah dengan kata-kata dan sentuhan lembut di tangan Nailah. Mereka sering bertemu secara rahasia, berbagi cerita, impian, dan hasrat yang terpendam. Namun, takdir tampaknya tidak berpihak pada mereka. Gosip mulai menyebar, dan tekanan dari keluarga menjadi semakin berat. Kita harus berhati-hati Isaf. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang mulai berbicara dan merusak nama baik keluarga kita, bisik Nailah. Matanya penuh ketakutan menatap mata Isaf. Isaf mengambil napas dalam-dalam, berusaha meredakan kegelisahan dalam hatinya. Kita akan bersama Nailah, hanya butuh waktu, percayalah padaku. Di bawah bintang-bintang yang bersinar terang dalam kegelapan malam, mereka berjanji untuk tetap setia dan mencari jalan keluar dari tekanan dan larangan yang mengitar mereka. Mereka bermimpi tentang hari ketika cinta mereka bisa berkembang tanpa rasa takut akan hukuman atau celaan. Namun, kisah cinta mereka yang penuh kasih dan kesetiaan dengan cepat tercoreng oleh ketakutan dan kecurigaan yang menyebar di antara suku Jurhum. Ini adalah awal dari tragedi yang akan mengubah sejarah suci Mekah selamanya. Kota suci Mekah yang penuh dengan doa dan pengharapan, menyambut bulan haji dengan kegembiraan dan berkah. Jemaah dari berbagai suku dan kota, datang dengan semangat ibadah dan harapan akan pengampunan. Bagi Isaf dan Nailah, yang terbebani oleh cinta yang membara dan larangan yang menekan, bulan haji adalah kesempatan. Momen di mana mereka bisa bertemu dan bersatu, tersembunyi di tengah kerumunan dan kebisingan. Pada malam yang dingin dan misterius, Isaf mencari Nailah dengan hati yang penuh harapan dan cemas. Nailah, bisiknya saat akhirnya menemukan kekasihnya di sudut tersembunyi dekat Ka'bah. Akhirnya kita bisa bersama, meskipun hanya sesaat. Nailah memandangnya dengan mata yang bersinar seperti bintang di langit. Isaf, aku merindukanmu. Tapi kita harus berhati-hati, malam ini dipenuhi dengan mata yang memperhatikan. Mereka berjalan bersama, merasakan kehangatan satu sama lain, berbicara tentang impian dan masa depan, berusaha melupakan larangan dan ketakutan yang selalu menghantui mereka. Isaf lembut meraih tangan Nailah, kita akan menemukan jalan Nailah, kita akan melewati ini bersama. Seiring berjalannya malam, tempat-tempat suci di Mekah menjadi saksi bisu dari pertemuan mereka yang rahasia.
Dalam kegelapan di dekat Ka'bah, godaan mulai mengintai. Setan berbisik, memprovokasi, dan berusaha merongrong iman dan kehormatan mereka. Apakah kita bisa melawan semua ini, Nailah? Apakah cinta kita cukup kuat untuk menghadapi cobaan? Tanya Isaf dengan keraguan dalam suaranya. Nailah dengan mata berkaca-kaca, memeluk Isaf erat. Cinta kita akan membimbing kita, Isaf. Kita hanya perlu saling percaya, dan percaya pada Tuhan. Namun, di bawah keheningan malam dan kesunyian yang menyedihkan, tragedi pun terjadi. Cinta dan hasrat yang semestinya suci, ternodai oleh dosa yang tidak bisa diampuni. Ka'bah, rumah suci Allah yang agung, menjadi saksi bisu dari pelanggaran yang menyayat hati dan menggoncangkan alam semesta. Kesalahan itu akan melandai mereka selamanya, mengubah alur sejarah, dan meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lembaran waktu. Malam itu, langit di atas Mekah terasa lebih gelap, seakan-akan bintang-bintang bersembunyi di balik awan yang tebal. Angin berhembus perlahan, membawa bisikan-bisikan yang tak terlihat meresap ke dalam hati dan jiwa. Ka'bah yang biasanya menjadi sumber ketenangan dan kedamaian, malam itu terasa mencekam dengan aura yang menekan. Isaf dan Nailah berada di dalam Ka'bah, terpeluk dalam kehangatan satu sama lain, berusaha mencari kenyamanan dalam dekapan mereka. Dinding-dinding suci itu membatasi mereka, tetapi tidak mampu menghentikan godaan yang berputar-putar dalam pikiran mereka. Isaf, aku takut, bisik Nailah dengan suara gemetar, merasakan ada sesuatu yang ganjil yang mengelilingi mereka. Mungkin kita tidak seharusnya berada di sini, ini adalah tempat suci. Isaf menggenggam erat tangan Nailah, berusaha memberinya kekuatan. Kita tidak akan melakukan yang salah, Nailah. Kita hanya ingin bersama, merasakan cinta yang telah lama terpendam. Namun, bisikan setan terasa lebih kuat daripada kata-kata penuh kasih dan janji manis. Mereka menjadi lemah, terbawa arus hasrat yang tak henti-hentinya melanda. Suara dan ketakutan Nailah membuat Isaf semakin sadar bahwa Nailah adalah gadis yang menggerakkan. Anggota tubuhnya berdiri, seolah menantang kesakralan tempat suci. Ka'bah, tempat yang penuh berkah, malam itu menjadi saksi dari pengkhianatan terhadap keyakinan dan ketulusan. Mereka tenggelam dalam nafsu yang menggulung, memecah rindu yang telah lama tertahan. Demi Allah, apa yang telah kita lakukan? Teriak Isaf dengan kesedihan dan penyesalan, setelah mereka sadar dari godaan sesaat itu. Matanya mencari Nailah, mencari jawaban atau pengertian atas tragedi yang terjadi. Nailah dengan mata yang basah oleh air mata penyesalan mencoba berbicara, Isaf, kita harus meminta ampun. Allah adalah Maha Pengampun, mungkin Dia akan memberi kita jalan untuk bertaubat. Tetapi, langit seakan marah, guntur bergemuruh menggelegar melalui kegelapan, mengisi Ka'bah dengan suara murka ilahi. Kilatan cahaya tiba-tiba menerangi ruang suci, mengungkapkan dengan jelas kehancuran yang telah mereka sebabkan. Kisah cinta mereka yang penuh harapan dan impian, kini tercoreng oleh dosa dan penghinaan terhadap tempat suci Allah. Bersamaan dengan matahari terbit, membawa sinar baru dan harapan bagi kota Mekah, terungkaplah sebuah kejadian yang mengejutkan di hadapan penduduk kota. Ka'bah yang selalu menjadi pusat kegiatan ibadah, keramaian, dan harapan, pada pagi itu dikelilingi oleh kebingungan dan kengerian. Di bawah sinar lembut yang menyelimuti Ka'bah, dua patung batu terungkap dalam posisi yang menunjukkan penyesalan dan malu. Wahai orang-orang Mekah, seru seorang penduduk yang pertama kali melihat kejadian ini, datanglah dan lihat apa yang terjadi di rumah Tuhan kita. Kerumunan orang berkumpul, mata mereka tertuju pada patung-patung batu yang tampak begitu nyata. Suara bisikan dan desas-desus mengisi udara, mencoba mencerna dan menginterpretasikan pesan yang Tuhan berikan. Apakah ini Isaf dan Nailah? Tanya seorang tua dengan suara penuh kekhawatiran dan ketakutan. Apakah ini azab yang diturunkan kepada mereka, karena perbuatan terkutuk mereka di tempat suci ini? Wajah-wajah yang terpana dan terkejut, mengenali wajah-wajah yang terukir dalam batu, merasakan beban dari azab yang menimpa dua jiwa muda itu. Ka'bah dalam keheningannya, berbicara lebih keras daripada kata-kata, menyampaikan pesan ilahi tentang kesucian dan penghormatan yang harus dijaga selalu. Seorang wanita, suaranya hampir tenggelam oleh isakan dan tangisnya berdoa, Ya Allah, berilah kami petunjuk dan kebijaksanaan dari peristiwa tragis ini, jangan biarkan kami terjebak dalam godaan dan kesalahan. Warga Mekah setelah mengalami kejutan dan refleksi, memutuskan untuk bertindak. Dengan penuh hormat dan kesedihan, mereka mengangkat patung-patung Isaf dan Nailah, lalu membawanya ke Bukit Safa dan Marwah. Dengan hati yang berat, mereka meletakkan patung-patung itu di masing-masing bukit, sebagai simbol pengingat dan peringatan bagi semua orang.
Dengan ini, kami memberikan penghormatan terakhir kepada dua jiwa yang tersesat, ujar seorang tua bijaksana. Semoga tempat ini menjadi saksi akan pelajaran mendalam tentang kesucian dan penghormatan terhadap rumah Tuhan kita. Kedua patung itu berdiri di sana, terdiam dan abadi, menyaksikan waktu berlalu, dan melihat setiap jiwa yang melintas dengan pandangan yang penuh penyesalan dan pelajaran. Bukit Safa dan Marwah, yang awalnya dikenal sebagai tempat untuk menjalankan sa'i, kini juga menjadi tempat refleksi dan pengingat tentang kesalahan dan kehilangan yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tahun-tahun berlalu seperti debu yang dihembus angin, meninggalkan kisah-kisah dan legenda yang tertanam dalam ingatan. Kota Mekah mengalami banyak perubahan, namun dua patung di Bukit Safa dan Marwah tetap berdiri teguh, menghadapi cuaca dan perubahan zaman, menjadi saksi bisu dari zaman yang telah berlalu. Masa berubah, dan bersama dengan perubahan itu, datanglah Amr bin Luhai, seorang pemimpin yang mengubah arah iman penduduk Mekah. Dengan tegas dan kontroversial, ia menyatakan bahwa patung Isaf dan Nailah bukan sekadar batu biasa, melainkan dewa yang harus disembah dan dipuja. Hai warga Mekah, serunya dengan suara berapi-api dan penuh keyakinan. Inilah dewa-dewi kami, penjaga dan pelindung kami, yang harus kita sembah untuk mendapatkan berkah dan kemakmuran. Banyak yang terpengaruh oleh kata-katanya, mulai mengalihkan ibadah mereka kepada patung-patung itu, meninggalkan makna sejati dari tempat suci itu. Ka'bah yang dahulu adalah pusat keimanan dan kasih sayang, kini dikelilingi oleh praktik-praktik yang sesat. Namun, putaran waktu tak pernah berhenti, dan kebenaran selalu menemukan cara untuk kembali. Pada suatu masa, Aisyah binti Abu Bakar, seorang wanita bijaksana dan penuh iman, berbicara tentang kisah Isaf dan Nailah dengan penuh refleksi. Kami selalu mendengar kisah tentang Isaf dan Nailah, ucap Aisyah dengan bijaksana dan penuh hikmah. Mereka adalah pria dan wanita dari suku Jurhum yang telah berbuat dosa besar di dalam Ka'bah. Allah mengubah mereka menjadi batu sebagai peringatan bagi kita semua. Dengan kata-katanya, aliran kebenaran mulai mengalir kembali, membersihkan hati dan jiwa dari kesesatan. Legenda Isaf dan Nailah, yang telah terdistorsi oleh waktu dan kesalahan, kembali bersinar dengan hikmah dan pelajaran, menjadi pelajaran abadi tentang kesucian, cinta, dan iman. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.